Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Effendi Muhammad Jamal. Kali ini kita di studio kopi di rumah karena stay at home, ngopi dari rumah. Hari ini saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman yang sedang ada di rumah, kepingin kopi keluar, tapi terkendala dengan kondisi dan sebagainya. Jadi hari ini saya akan berbagi tips dan cara atau tutorial atau apapun namanya tentang bagaimana membuat kopi. Dan salah satu yang paling viral sekarang adalah Dalgona Coffee. Hari ini kita bikin dua versi. Satu menggunakan kopi instan. Saya nggak nyebut namanya, baca aja. Yang kedua kita bikin versi espresso. Oke, yang pertama sekali karena kita melakukan dua versi, satu versi kopi instan Nescafe, yang kedua versi espresso. Jadi yang pertama sekali harus kita lakukan adalah membuat espresso, kemudian kita dinginkan. Kenapa harus dinginkan? Nanti ada penjelasannya. Karena kita melakukan dua versi, satu versi Nescafe dan satu lagi versi espresso. Sekarang kita siapkan dulu espressonya. Saya menggunakan house blend, katakan sajalah percampuran antara Robusta dengan Arabica dengan komposisi yang masing-masing lah, setiap kedai kopi punya komposisi, dan ini sudah disetting untuk double shoot. Distribusi, kita nggak sedang tutorial membuat espresso. Oke, sudah di setting double shoot. Ini espressonya sudah siap. Sekarang espressonya kita dinginkan di dalam kulkas beberapa saat sampai dia dingin. Espresso yang kita buat tadi sudah kita masukkan ke dalam pendingin, sudah kita siapkan. Nanti kita ngambil setengahnya karena ini double shoot. Nanti kita buat single shoot saja. Kemudian di tangan saya sekarang sudah ada kopi instan Nescafe yang untuk kita jadikan juga untuk Dalgona Coffee dari versi Nescafe. Nanti kita buat dua-duanya. Oke, langsung saja satu bungkus Nescafe kita buka, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Dua bungkus kemasan. Kemudian kita tuangkan air. Saya pakai air es yang sudah dicairkan atau air biasa yang dikasih es, karena air dingin lebih cepat membuat foam atau semacam krem dalgonanya gitu. Kemudian gula lebih kurang 2 sendok atau tergantung seleranya aja. Ini kopi, air es dan gulanya sudah kita campur. Kemudian
Kita boleh mengocoknya dengan mixer atau masukkan ke dalam blender atau garpu ataupun ada untuk pembuat susu yang dari elektrik. Kemudian boleh juga menggunakan lidi yang disatukan seperti mengocok telur di rumah makan Padang atau teh talua kata orang Padang. Boleh juga, itu akan membantu mengembangkan si foamnya. Oke, sekarang kita langsung coba. Ini kita aduk lebih kurang 4-5 menit. Kita kasih speednya, kita cepatin. Lumayan lama. Ini nampaknya sudah cukup mengembang foamnya. Kayaknya sudah kita cukupkan. Kita cukupkan. Kita semua. Nah, inilah hasil kocokan tadi untuk membuat semacam krem ya. Ini udah kayak selai ya. Udah kayak selai. Nah, jadi takaran ini kita buat untuk satu gelas. Untuk satu gelas. Kalau gelasnya gelas segini, berarti nanti kira-kira kita kosongkan segini. Jangan sampai penuh sekali, karena untuk mengaduk. Karena kalau nggak kita aduk, dia itu susah mengaduk. Karena 100% kopinya ada di dalam krem, ya, krem, kopi dan gula 100% ada di sana. Sementara di bawah nanti susu. Jadi kalau kita nggak mengaduk atau nggak memberi ruang untuk adukan, nanti yang kita minum itu cenderung salah satunya, apakah kopinya saja yang bercampur dengan gula atau susunya saja. Jadi nanti meminumnya kita harus diaduk dulu. Langsung saja. Nanti kalau Anda di rumah ingin membuat, diimprove saja. Sebenarnya dalam kopi ini nggak ada matematik ya, nggak ada matematik. Semuanya diimprove. Kalau di sana misalnya adanya gula aren atau gula semut, ya pakai gula semut. Adanya gula putih atau gula pasir, pakai gula pasir. Adanya es batu yang dibuat dari plastik kemudian dipecahin seperti ini, ya gunakanlah. Kalau adanya es kube atau es cube kata ini, gunakan saja apa yang ada. Yang penting ngopi itu harus enjoy. Jangan sampai ngopi itu terlalu matematis sehingga membuat kita bingung sendiri. Ini susu saya gunakan fresh milk. Nggak ada susu fresh milk, boleh gunakan susu UHT yang full cream. Nggak ada juga apa yang ada. Pokoknya jangan sampai nggak jadi. Kita kocok. Kita kasih susu secukupnya. Kalau mau ditimbang boleh. Tapi nggak ditimbang juga boleh. Bisa dikira-kira dengan es segini, kemudian susunya. Ya.
Lalu kita tuangkan kremnya di atas ya. Black pot itu kalau dalam ngopi kadang-kadang memang harus dibuat seperti ini biar kelihatan lebih heboh. Kalau masalah menghias, itu tergantung kreativitas kita masing-masing nanti. Nah, jadi ini dalgona menggunakan kopi saset atau kopi instan Nescafe. Kalau mau menghias, kita bisa buat semacam hiasan di atasnya. Jadi untuk memberi hiasan tadi itu jangan pula harus terlalu matematis. Kita bisa dengan kreativitas kita masing-masing. Saya mencoba menuangkan kopi espresso beberapa titik di atasnya. Ya, inilah dia dalgona dengan menggunakan Nescafe. Bisa dikreasikan sendiri lagi, bisa lebih kental atau menambah kopinya, itu tergantung selera kita. Oke, berikutnya kita buat dalgona versi espresso. Oke, kita sudah menyiapkan espresso yang sudah didinginkan untuk single shotnya. Oke, langsung aja kita praktekkan yang kedua, yaitu menggunakan espresso. Kita masukkan espressonya. Kemudian langsung kita kocok menggunakan mixer. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya ini agak susah mengeluarkan foamnya karena ini kopi murni, kopi espresso, dia nggak mengandung pengemulsi ya atau emulsifier, sementara yang instan itu dia menggunakan emulsifier sudah mengandung di dalamnya, jadi lebih kental dan lebih cepat. Ini sudah hampir 5 menit, tapi hasilnya belum maksimal. Tapi kita apa adanya aja, ya memang seperti ini. Kita mau coba buat perbandingan, jadi lebih cair ketimbang yang menggunakan kopi instan, ya. Ini sudah kita mix dengan mixer, jadi hasilnya ya nggak sekental yang menggunakan kopi instan, karena di dalam kopi instan itu mengandung emulsifier atau pengemulsi sehingga dia bisa kental waktu proses pembuatan kopinya. Sedangkan kopi espresso adalah kopi murni, pure kopi dengan gula, kemudian kita mix. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin ada teman-teman lain yang mencoba di rumah yang bisa lebih maksimal, itu beruntung. Nah, sekarang langsung kita masukkan esnya. Sebaiknya untuk musim sekarang itu minum dalgona tanpa es ya. Bikin
dalgona hangat atau panas atau tanpa. Soalnya kopi esnya sendiri, susunya sendiri sudah dari lemari pendingin. Oke, langsung saja kita tuangkan susunya seperti rasio tadi. Ini berapa gram, dikira-kira saja. Kalau mau nambah es lagi, tinggal ditambah. Jangan terlalu matematis. Nah, ini krimnya kita tuang pelan-pelan. Tentu saja dia tidak sama dengan menggunakan krimnya. Kita ambil. Nah, beginilah dalgona kopi menggunakan kopi espresso. Oke, inilah 2 dalgona kopi yang berbeda versi. Yang ini menggunakan kopi instan Nescafe, yang ini menggunakan espresso. Tampilannya dinilaikan sendiri. Demikianlah tips dari kami cara membuat dalgona kopi yang lagi viral itu dengan cara yang simple, jangan disusah. Yang ada adalah perasaan. Bagaimana mengukur sendiri dengan feeling, kemudian mencicip dengan rasa, karena hakikatnya cuma ada 2, enak dengan tidak enak. Atau satu lagi, enak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.